Angin gurun bertiup lembut menyapu halaman rumah seorang ulama besar di tanah Arab. Di sanalah lahir seorang bayi lelaki yang kelak dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, putra dari Nyai Rara Santang, putri kerajaan Pajajaran yang telah lama menetap di negeri timur. Malam itu, langit tampak berbeda, bintang-bintang berkilauan lebih terang dari biasanya. Para tetua berkata, itu adalah pertanda kelahiran seorang yang kelak membawa cahaya ke tanah jauh di seberang lautan. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah tumbuh dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia gemar membaca kitab, mendengarkan kisah para nabi, dan menanyakan makna di balik setiap ayat yang ia pelajari. Ibunya, Rara Santang, selalu menatapnya dengan perasaan haru dan bangga, sembari mengenang tanah kelahirannya di Pajajaran. "Nak," ucapnya suatu malam, "di seberang lautan sana ada negeri indah tempat ibumu berasal. Di sana masih banyak yang belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mungkin kelak, engkau dipilih untuk membawa cahaya ke sana." Kata-kata itu menancap dalam di hati Syarif muda. Ia mulai bermimpi tentang tanah hijau yang dikelilingi gunung dan laut, tempat orang-orang berkulit sawo matang hidup dalam adat yang megah. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya putih memancar dari sebuah gunung di arah barat daya. Cahaya itu menuntunnya, seakan mengundang untuk datang. Setiap kali terbangun, hatinya bergetar dengan perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah panggilan dari takdir. Ketika usianya menginjak dewasa, ia mendalami ilmu agama dari para guru besar di Mekah dan Madinah. Ia belajar tafsir, fikih, dan ilmu hikmah. Namun di antara semua pelajaran itu, yang paling ia sukai adalah ilmu dakwah, bagaimana mengajarkan kebenaran tanpa menimbulkan kebencian. Ia percaya bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang perilaku yang lembut dan hati yang sabar. Dari sanalah mulai tumbuh tekad untuk suatu hari, menebarkan ajaran itu di negeri asal ibunya. Suatu malam, ketika sedang berdoa di tepi Laut Merah, ia kembali melihat penglihatan yang sama, cahaya di ujung barat daya yang semakin terang. Suara lembut bergema di dalam hatinya, "Pergilah, wahai Hidayatullah. Cahaya itu menantimu di tanah leluhur ibumu. Di sanalah engkau akan menemukan takdirmu." Air matanya menetes. Ia tahu, inilah saatnya memulai perjalanan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga sejarah bangsanya. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada gurunya dan sang ibu. Rara Santang memeluk anaknya erat, seraya menitipkan sehelai kain putih bertuliskan doa. "Bawalah ini, nak, jika engkau rindu padaku, bentangkanlah di bawah langit dan berdoalah. Allah akan mempertemukan doa kita meski terpisah lautan." Syarif Hidayatullah menunduk penuh bakti, mencium tangan ibunya, lalu menatap cakrawala tempat matahari terbenam, arah negeri yang kini menjadi tujuannya. Di pelabuhan, ia menaiki sebuah kapal dagang yang akan berlayar menuju Samudra Hindia. Ombak berdebur tinggi, seolah menguji tekadnya. Di tengah perjalanan, badai besar datang mengguncang kapal. Petir menyambar, layar robek, dan ombak menelan satu persatu awak kapal. Namun Syarif tetap teguh berzikir, menyebut nama Allah di tengah gemuruh laut. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari langit, menenangkan badai, dan membawa kapal itu menuju perairan yang tenang. Ketika fajar menyingsing, ia melihat daratan di kejauhan, pantai dengan pepohonan kelapa dan aroma tanah basah yang asing namun hangat. Air matanya kembali mengalir. Ia berlutut di atas dek kapal yang basah dan berbisik lirih, "Inilah tanah itu, tanah yang dijanjikan." Ia tak tahu bahwa disinilah, di tanah Cirebon, perjalanan panjang seorang wali akan dimulai. Kabut pagi menyelimuti pesisir Cirebon saat kapal yang ditumpangi Syarif Hidayatullah akhirnya merapat di pelabuhan kecil bernama Muara Jati. Burung camar beterbangan di atas air, dan para nelayan tampak sibuk menarik jala. Udara lembab bercampur aroma asin laut menyambut langkah pertamanya di tanah leluhur. Ia menghela napas panjang, merasakan getaran halus di dadanya, seolah bumi ini mengenali darah yang mengalir di dalam dirinya. "Inikah tanah yang disebut ibuku?" gumamnya lirih, matanya berkilat antara takjub dan haru. Hari-hari pertama di Cirebon ia habiskan dengan berbaur bersama masyarakat. Syarif Hidayatullah tak langsung memperkenalkan diri sebagai keturunan bangsawan atau ulama besar. Ia memilih menjadi orang biasa, membantu nelayan menambal perahu, menolong anak-anak belajar membaca huruf Arab, dan mengobati orang sakit dengan ramuan sederhana yang ia bawa dari tanah Arab.
Sikap rendah hati dan tutur katanya yang lembut membuat banyak orang menghormatinya tanpa tahu siapa sebenarnya dirinya. Suatu sore, seorang lelaki tua mendekatinya di tepi pelabuhan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Ia menatap Syarif dengan tatapan penuh selidik. "Wajahmu asing, tapi aku melihat cahaya di matamu. Siapakah engkau, anak muda?" Syarif menunduk sopan. "Hamba hanya pengembara yang mencari tanah asal ibu hamba, Tuan." Ki Gedeng Tapa tersenyum, lalu mengajaknya menginap di rumahnya di Lemah Wungkuk. Dari sanalah, pertemuan dua generasi itu menjadi awal perubahan besar bagi Cirebon. Malam itu, di beranda rumah Ki Gedeng Tapa, mereka berbincang panjang tentang keadaan masyarakat Cirebon yang saat itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Pajajaran. Banyak rakyat kecil hidup susah karena pajak yang berat dan ketidakadilan para pejabat. Syarif Hidayatullah mendengarkan dengan hati yang bergetar. Ia sadar, dakwah di tanah ini tak hanya tentang mengajarkan agama, tapi juga menegakkan keadilan dan kasih sayang bagi rakyat yang tertindas. Beberapa hari kemudian, Syarif mulai mengajar anak-anak desa membaca huruf hijaiyah dan mengajarkan para nelayan tentang kejujuran dalam berdagang. Setiap kali ia berbicara, tutur katanya menenangkan hati. Banyak di antara mereka yang datang hanya untuk mendengarkan nasihatnya. Dari mulut ke mulut, kabar tentang seorang pemuda asing yang penuh kebijaksanaan menyebar cepat di sekitar Cirebon. Orang-orang mulai menyebutnya Syarif Cirebon. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan badai yang mulai berhembus. Para penguasa Pajajaran merasa resah dengan pengaruhnya yang semakin besar. Mereka menganggap ajarannya bisa menggoyahkan keyakinan rakyat terhadap dewa-dewi lama. Utusan rahasia dikirim untuk memata-matainya, tapi Syarif tetap tenang. Ia tahu, cahaya kebenaran memang selalu diuji oleh kegelapan. Dalam sujud malamnya, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk membawa kedamaian, bukan peperangan." Pada suatu malam yang sunyi, ia bermimpi lagi tentang cahaya putih yang dulu menuntunnya melintasi lautan. Kali ini cahaya itu muncul di atas sebuah bukit tinggi di sebelah utara Cirebon. Suara lembut berbisik di telinganya, "Bangunlah tempatmu di sana, jadikan ia sumber ilmu dan cahaya bagi manusia." Ketika ia terbangun, udara pagi masih basah oleh embun, namun hatinya telah mantap. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan perintah suci. Pagi itu juga, Syarif Hidayatullah pamit kepada Ki Gedeng Tapa untuk menuju ke arah utara, mengikuti petunjuk mimpinya. Ia berjalan menembus sawah, hutan, dan jalan berdebu, hingga tiba di sebuah perbukitan yang sepi. Dari puncaknya, ia memandang lautan lepas yang dulu membawanya ke sini. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan doa. "Disinilah," katanya pelan, "tempat cahaya itu akan tumbuh." Maka, dari perbukitan itulah kelak berdiri Gunung Jati, tempat seorang wali menyalakan lentera abadi bagi tanah Jawa. Di puncak bukit yang sunyi itu, Syarif Hidayatullah mendirikan sebuah gubuk kecil dari kayu dan bambu. Setiap pagi ia turun ke desa-desa sekitar, menyapa rakyat dengan senyum dan menolong mereka dalam kesusahan. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap perbuatannya mengandung makna. Ketika membantu seorang nelayan memperbaiki jala, ia berkata, "Perbaiki pula hatimu sebagaimana engkau memperbaiki alatmu. Sebab rezeki datang bukan hanya dari laut, tapi juga dari bersihnya niat." Kata-kata sederhana itu menancap dalam hati para pendengar. Hari demi hari, jumlah orang yang datang ke Gunung Jati semakin banyak. Mereka ingin belajar agama, meminta nasihat, atau sekadar mendengar ceramah sang wali muda. Syarif tidak membangun masjid besar atau madrasah megah, melainkan mengajarkan Islam di bawah pohon rindang, di tepi sawah, atau di rumah-rumah penduduk. Dakwahnya tidak memaksa, melainkan mengajak dengan kasih. Ia sering menggunakan perumpamaan dari alam, air yang menyejukkan, padi yang merunduk, dan angin yang menenangkan. Pendekatan lembutnya membuat banyak hati terbuka. Penduduk mulai meninggalkan sesembahan lama tanpa paksaan, karena mereka melihat ketulusan dalam diri Syarif. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya untuk disembah di tempat suci, tapi juga dihidupi dalam kejujuran, gotong royong, dan kasih terhadap sesama. Lambat laun, daerah sekitar Gunung Jati berubah menjadi pusat kedamaian. Orang-orang mulai memanggil tempat itu Kampung Ilmu, sebab dari sanalah cahaya pengetahuan menyebar ke penjuru Cirebon. Suatu hari, Ki Gedeng Tapa datang berkunjung ke Gunung Jati.
Ia tertegun melihat perubahan besar yang terjadi. "Anak muda," katanya, "aku melihat rakyat kini tersenyum kembali. Pajak berkurang, perselisihan menurun, dan pasar ramai oleh dagangan halal. Engkau telah menanam benih yang baik." Syarif menunduk rendah. "Semua ini bukan karena aku, Tuan. Ini karena Allah memberi mereka hidayah. Aku hanya menanam, Dia yang menumbuhkan." Ki Gedeng Tapa tersenyum, merasakan ketulusan sejati dalam diri pemuda itu. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Sebagian pendeta lama dan bangsawan Pajajaran merasa tersiingi. Mereka menuduh Syarif membawa ajaran asing yang merusak adat. Beberapa kali ia mendapat ancaman agar meninggalkan Cirebon. Tetapi Syarif tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran selalu diuji oleh kesalahpahaman. Setiap kali mendapat ancaman, ia justru mendoakan mereka yang membencinya. "Semoga hatimu diterangi sebagaimana Allah menerangi hatiku," ujarnya lembut kepada utusan Pajajaran yang datang dengan amarah. Ketenangan hatinya membuat banyak orang terpikat. Bahkan beberapa murid dari kalangan bangsawan muda mulai berguru kepadanya. Mereka belajar bukan hanya tentang syariat, tetapi juga tentang adab dan kebijaksanaan. Syarif mengajarkan, ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar, tinggi tapi mudah tumbang. Para muridnya kemudian menjadi cikal bakal penyebar Islam di daerah sekitarnya, membawa pesan damai dari Gunung Jati ke seluruh Tatar Sunda. Dalam kesederhanaannya, Syarif Hidayatullah mulai melihat Cirebon tumbuh menjadi kota kecil yang makmur. Ia menata pelabuhan, membantu rakyat berdagang dengan jujur, dan mengatur tata pemerintahan yang adil bersama Ki Gedeng Tapa. Setiap keputusan ia dasarkan pada musyawarah, bukan kekuasaan. Baginya, seorang pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas mereka. Dari sinilah awal terbentuknya cikal bakal Kesultanan Cirebon yang berlandaskan nilai Islam dan kemanusiaan. Suatu malam, setelah salat tahajud, Syarif duduk di beranda rumahnya menatap lautan. Angin laut membawa suara-suara lembut dari kejauhan. Dalam keheningan itu, ia kembali merasakan getaran yang sama seperti dulu, cahaya putih yang pernah menuntunnya melintasi lautan kini tampak di langit utara. Ia menunduk dan berdoa lirih, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, jadikan tempat ini mercusuar bagi iman dan persaudaraan. Biarlah Gunung Jati menjadi saksi bahwa kedamaian bisa tumbuh tanpa darah, hanya dengan cinta dan ilmu." Seiring waktu, nama Syarif Hidayatullah semakin harum. Orang-orang dari berbagai penjuru Tatar Sunda datang ke Gunung Jati untuk belajar. Mereka datang bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, tetapi juga dari bangsawan, pedagang, bahkan beberapa utusan dari kerajaan lain yang mendengar tentang kebijaksanaannya. Namun, Syarif tidak pernah menempatkan dirinya di atas siapapun. Ia selalu berkata, ilmu hanyalah cahaya dari Allah. Siapapun yang mencarinya dengan hati bersih akan menemukannya, tanpa melihat pangkat atau darahnya. Di tengah kesibukannya berdakwah, Syarif Hidayatullah banyak merenung tentang cara terbaik menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia menyadari bahwa masyarakat di sini telah memiliki kebudayaan, kepercayaan, dan tradisi yang dalam. Ia tidak ingin menghancurkan semuanya, sebab di dalam adat itu tersimpan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, hormat pada orang tua, dan cinta pada tanah air. Islam bukan untuk menghapus budaya, ujarnya kepada murid-muridnya, melainkan untuk menyucikannya dari hal yang menyesatkan, agar menjadi jembatan menuju kebenaran. Dari pemikiran itu lahir metode dakwah yang sangat bijak. Syarif Hidayatullah mulai menyisipkan nilai-nilai Islam dalam kesenian rakyat, wayang, tembang, dan upacara adat. Ia mengubah isi cerita menjadi ajaran moral tentang kejujuran dan kasih sayang. Ia juga menulis syair-syair pujian kepada Allah dalam bahasa Jawa dan Sunda, agar mudah dipahami rakyat. Tanpa terasa, dakwahnya menyebar luas tanpa pertentangan. Rakyat menerima Islam bukan karena takut, tetapi karena merasa dekat dan dihargai. Suatu hari, seorang pemuda datang menemuinya di lereng Gunung Jati. Ia mengenalkan diri sebagai Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Raden Said datang dengan hati gelisah, ingin menemukan jalan kebenaran. Syarif menyambutnya dengan ramah. Mereka berbicara lama tentang hakikat dakwah dan makna kehidupan. Syarif berkata, "Jangan engkau perangi manusia, Said. Perangilah nafsumu terlebih dahulu. Sebab musuh terbesar seorang dai bukanlah orang kafir, tetapi egonya sendiri." Kata-kata itu membekas di hati Raden Said dan mengubah arah hidupnya selamanya.
Selain Raden Said, banyak tokoh muda lain yang datang menimba ilmu, di antaranya Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan beberapa murid dari tanah pesisir utara. Gunung Jati pun berubah menjadi pusat ilmu dan hikmah. Di sana tidak hanya diajarkan kitab, tapi juga kehidupan. Syarif mengajarkan keseimbangan antara akal, hati, dan tindakan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ucapnya. Dan amal tanpa ikhlas bagaikan air yang mengalir ke pasir, hilang tanpa jejak. Dalam pengembaraannya di berbagai daerah Jawa Barat, Syarif Hidayatullah melihat banyak bentuk kehidupan. Ia belajar dari rakyat yang sederhana, mendengar cerita petani, dan memahami keindahan alam yang menenangkan jiwa. Semua itu ia jadikan bahan renungan untuk memperkuat dakwahnya. Ia berkata kepada muridnya, siapa yang ingin memahami kebesaran Tuhan, lihatlah sawah dan langit. Di sana tertulis ayat-ayat yang tidak tertulis di kitab, tapi terasa di hati. Namun di balik ketenangan itu, cobaan mulai datang. Beberapa kelompok dari kerajaan Pajajaran semakin tidak senang dengan pengaruhnya yang kian meluas. Mereka menuduhnya menghasut rakyat agar memberontak. Mendengar hal itu, Syarif tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada para muridnya, jika engkau dilempari batu, balaslah dengan bunga. Kebaikan memang sering disalahpahami, tapi jangan pernah berhenti menebarkannya. Sikap sabarnya justru membuat rakyat semakin mencintainya. Menjelang akhir masa pengajarannya di Gunung Jati, Syarif Hidayatullah mulai menyadari bahwa tugasnya akan berkembang lebih besar. Cahaya Islam telah tumbuh di Cirebon, tapi ia merasakan bahwa masih banyak tanah di sekitarnya yang membutuhkan bimbingan. Dalam sujud malamnya, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki, jadikan aku bukan hanya guru bagi Gunung Jati, tapi pembawa cahaya bagi seluruh tanah Jawa." Di bawah sinar bulan, ia menatap laut luas yang dulu membawanya ke sini, dan di sanalah panggilan berikutnya menunggu. Fajar menyingsing di ufuk timur, menyingkap kabut tipis yang menyelimuti puncak Gunung Jati. Di tengah embun pagi itu, Syarif Hidayatullah berdiri menghadap laut, merasakan kesejukan angin yang berhembus dari arah utara. Dalam keheningan itu, ia merenungkan perjalanan hidupnya, dari seorang pengembara di tanah Arab hingga menjadi guru bagi ribuan jiwa di tanah Jawa. Hatinya bergetar, bukan karena kebanggaan, tetapi karena rasa syukur yang dalam. Ia tahu, semua yang terjadi bukan karena kekuatannya, melainkan kehendak Allah yang menuntun setiap langkah. Hari-hari berikutnya, Gunung Jati semakin ramai. Para murid datang dari berbagai penjuru membawa semangat untuk menuntut ilmu. Mereka membangun pondok-pondok kecil di lereng gunung, menanam pohon, dan membersihkan tanah yang sebelumnya tandus. Dalam waktu singkat, Gunung Jati berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan, tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh doa dan zikir yang menggema setiap malam. Orang-orang menyebutnya tanah yang hidup, karena dari sanalah tumbuh cahaya yang menenangkan hati banyak orang. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan pesantren pertama di puncak bukit itu. Ia mengajarkan Al-Quran, ilmu fikih, dan akhlak, namun lebih dari itu, ia menanamkan nilai kemandirian dan keikhlasan. Ilmu itu seperti air, katanya pada murid-muridnya, ia hanya mengalir ke tempat yang rendah, ke hati yang tunduk dan tidak sombong. Murid-muridnya bukan hanya belajar membaca, tetapi juga bekerja, bertani, berdagang, dan membantu sesama. Baginya, seorang alim sejati adalah yang hidup di tengah masyarakat, bukan bersembunyi di menara doa. Suatu siang, datanglah utusan dari berbagai daerah, Demak, Gresik, Tuban, hingga Banten. Mereka membawa kabar tentang para wali lain yang juga berdakwah di tanah Jawa. Mereka ingin mengundang Syarif Hidayatullah bergabung dalam majelis para penyebar Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Mendengar kabar itu, Syarif terdiam lama. Ia menatap murid-muridnya yang sedang mengaji di bawah pohon dan berkata dalam hati, mungkin inilah saatnya ilmu yang ditanam di Gunung Jati menyatu dengan cahaya dari tempat lain. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan seluruh muridnya dan berkata, anak-anakku, jangan pernah kalian merasa besar karena ilmu. Ilmu itu hanya berguna jika menumbuhkan kasih sayang. Jika kalian melihat orang berbeda keyakinan, jangan jauhi mereka. Dekati dengan akhlak, karena hati manusia lebih mudah terbuka oleh kelembutan daripada oleh debat. Nasihat itu menjadi pesan abadi yang diingat para santri hingga berpuluh tahun kemudian, bahkan setelah beliau tiada. Ketika akhirnya Syarif berangkat ke pesisir utara untuk bertemu para wali,
rakyat Cirebon melepasnya dengan air mata haru. Mereka tahu, gurunya bukan hanya pergi sebagai pengembara, tetapi sebagai utusan yang membawa kehormatan bagi tanah mereka. Di sepanjang perjalanan, ia berhenti di banyak tempat, mengajarkan, menolong, dan menanam benih kebaikan. Di setiap langkah, ia selalu meninggalkan jejak damai yang disambut dengan cinta oleh penduduk setempat. Di pertemuan besar itu, Syarif Hidayatullah disambut hangat oleh para wali lainnya. Mereka berdiskusi panjang tentang masa depan dakwah Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga menekankan seni dan budaya, Sunan Bonang menyoroti ilmu dan filsafat, sementara Syarif menambahkan pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan. Ia berkata, kekuatan Islam bukan pada pedang, melainkan pada akhlak dan persaudaraan. Kata-kata itu membuat seluruh wali mengangguk sepakat. Sejak saat itu, ia diakui sebagai salah satu tokoh utama di antara mereka, Sunan Gunung Jati. Setelah pertemuan itu, ia kembali ke Cirebon dengan semangat baru. Di puncak Gunung Jati, ia memandang kota yang kini semakin ramai, pelabuhan yang makmur, dan rakyat yang hidup dalam kedamaian. Dalam sujud malamnya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah menyalakan cahaya di tempat ini. Jadikanlah cahaya itu abadi, agar menerangi generasi setelahku." Angin laut berhembus lembut membawa harum bunga melati dari lereng bukit, seakan mengamini doa sang wali yang kini telah menjadi cahaya bagi seluruh Jawa. Sepulang dari pertemuan besar itu, Sunan Gunung Jati membawa semangat baru ke tanah Cirebon. Ia tidak lagi hanya melihat dirinya sebagai guru bagi rakyat sekitar Gunung Jati, tetapi sebagai bagian dari sebuah misi besar, menerangi seluruh Nusantara dengan cahaya Islam. Persaudaraan Wali Songo bukan sekadar perkumpulan ulama, melainkan ikatan spiritual yang berlandaskan cinta kepada Allah dan tanggung jawab kepada umat. Masing-masing wali memiliki cara berbeda dalam berdakwah, namun tujuan mereka satu, menyebarkan kebenaran dengan kedamaian. Di antara para wali, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok yang berjiwa pemimpin dan berpandangan luas. Ia mengerti bahwa penyebaran Islam tidak hanya bergantung pada kata, tetapi juga pada keteladanan dan kebijakan dalam memimpin. Karena itu, ketika para wali membahas hubungan antara agama dan pemerintahan, beliau menegaskan, keadilan adalah wajah Islam yang paling terang. Jika pemimpin adil, rakyat akan mencintai Tuhan melalui perbuatan, bukan hanya ibadah. Ucapan itu menjadi pedoman bagi para wali dalam membangun masyarakat berlandaskan iman dan akhlak. Pertemuan para wali diadakan bergilir di berbagai tempat, Demak, Tuban, Gresik, hingga Cirebon. Ketika giliran Cirebon menjadi tuan rumah, Sunan Gunung Jati menyambut mereka di lereng Gunung Jati yang penuh bunga dan cahaya lampu minyak. Di bawah langit malam yang jernih, mereka berdiskusi tentang tantangan dakwah di masa depan. Sunan Bonang berbicara tentang pentingnya ilmu, Sunan Kalijaga tentang seni dan budaya, sementara Sunan Derajat menekankan kepedulian sosial. Sunan Gunung Jati menyatukan semua pandangan itu dengan lembut, Islam akan tumbuh di tanah ini bukan dengan memisahkan, tapi dengan merangkul. Dalam kebersamaan itu, terjalin hubungan yang dalam di antara para wali. Mereka saling menghormati perbedaan pendekatan dan menganggapnya sebagai kekayaan, bukan perpecahan. Seringkali, mereka menguji satu sama lain dengan pertanyaan-pertanyaan hikmah. Suatu ketika, Sunan Kalijaga bertanya, "Apa yang paling berat dalam hidup, Kanjeng Sunan?" Sunan Gunung Jati menjawab tenang, "Menundukkan diri ketika manusia meninggikanmu. Sebab ketika engkau dihormati, saat itulah godaan kesombongan datang paling halus." Jawaban itu membuat seluruh wali terdiam dalam renungan. Di sela-sela pertemuan itu, Sunan Gunung Jati sering berbagi kisah tentang Cirebon, tentang rakyat yang mulai hidup dalam keadilan dan damai. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa dakwah harus dibarengi pembangunan ekonomi dan pendidikan. Maka, atas musyawarah para wali, ditetapkanlah Cirebon sebagai salah satu pusat dakwah Islam di barat Pulau Jawa. Dari sini, para murid dikirim ke berbagai daerah untuk menyebarkan ilmu dan ajaran yang seimbang antara dunia dan akhirat. Namun, seiring bertambahnya pengaruh Wali Songo, muncul pula kecemasan dari kerajaan-kerajaan lama yang masih menganut kepercayaan tradisional. Beberapa menganggap para wali berusaha merebut kekuasaan. Mendengar hal itu, Sunan Gunung Jati menenangkan rekan-rekannya. "Biarlah mereka menilai," katanya lembut. "Kita tidak mencari tahta, biarlah amal kita yang berbicara."
Waktu akan membuktikan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan. Suatu malam, setelah pertemuan usai, para wali duduk berzikir bersama di bawah sinar bulan. Mereka memandang ke arah langit, di mana bintang-bintang bersinar terang seperti lentera yang tak padam. Dalam keheningan itu, Sunan Gunung Jati berdoa lirih, "Ya Allah, persatukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan cahaya bintang-bintang di langit-Mu. Jadikanlah kami hamba yang membawa rahmat, bukan perpecahan." Angin lembut berhembus dari laut utara, membawa aroma garam dan melati, seakan menjadi tanda bahwa doa mereka diterima. Sejak malam itu, semangat persaudaraan Wali Songo semakin kokoh. Dari Demak hingga Cirebon, dari Tuban hingga Giri, ajaran Islam menyebar bagaikan air jernih yang menyejukkan tanah gersang. Di antara mereka, nama Sunan Gunung Jati menjadi simbol kebijaksanaan dan pemersatu. Dan dari puncak Gunung Jati, cahaya itu terus bersinar, menerangi hati manusia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Semakin besar pengaruh Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, semakin kuat pula perhatian kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Di antara yang paling menaruh curiga adalah Kerajaan Pajajaran, kerajaan besar yang masih berpegang pada ajaran leluhur Sunda wiwitan. Kabar tentang pesatnya dakwah Islam di wilayah barat membuat para petinggi Pajajaran khawatir. Mereka melihat ajaran baru ini bukan hanya membawa perubahan keyakinan, tetapi juga menggoyahkan tatanan politik lama yang selama ini mereka jaga. Di tengah suasana itu, Sunan Gunung Jati tetap tenang, menyadari bahwa badai tidak bisa dihadapi dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan. Suatu hari, utusan dari Pajajaran datang ke Cirebon membawa pesan dari Sang Prabu Siliwangi. Pesan itu bernada halus namun mengandung tantangan. "Mengapa engkau menyebarkan agama baru di tanah Sunda? Bukankah ajaran nenek moyang sudah cukup menuntun rakyat?" Sunan Gunung Jati membaca surat itu dengan senyum tenang. Ia menatap laut lepas di utara dan berkata pelan kepada para muridnya, "Kebenaran tidak untuk dipaksa, juga tidak untuk dibungkam. Biarkan kebaikan beradu dengan kebaikan. Waktu yang akan menimbang mana yang lebih menenteramkan hati manusia." Namun, kabar tentang kedekatan Cirebon dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak membuat ketegangan meningkat. Pajajaran merasa dikhianati, sebab Cirebon dahulu dianggap bagian dari wilayah kekuasaannya. Beberapa bangsawan Pajajaran bahkan menghasut rakyat agar menolak ajaran baru yang datang dari para wali. Melihat situasi yang menghangat itu, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk tidak mengirim pasukan atau membalas ancaman dengan kekuatan. Ia memilih jalan damai. "Kita tidak menebar ketakutan," katanya kepada para pengikutnya, "tetapi menebar pengertian. Setiap hati memiliki waktunya untuk terbuka." Dengan keyakinan itu, ia mengirim surat balasan kepada Prabu Siliwangi, bukan berisi bantahan, melainkan undangan. "Datanglah ke Cirebon," tulisnya, "agar kita dapat berbicara sebagai saudara, bukan sebagai penguasa dan bawahan." Surat itu disampaikan dengan penuh hormat oleh utusan yang membawa buah-buahan dan hasil bumi sebagai tanda persahabatan. Beberapa bulan kemudian, rombongan dari Pajajaran benar-benar datang, bukan untuk berperang, tetapi untuk berdialog. Pertemuan itu menjadi salah satu momen bersejarah di mana dua pemimpin besar berbicara bukan dengan senjata, melainkan dengan hati. Dalam pertemuan tersebut, Sunan Gunung Jati berbicara dengan lemah lembut namun penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya Sunda, tetapi untuk menyucikan dan mengarahkan nilai-nilai luhur agar semakin dekat kepada Tuhan Yang Esa. Ia mencontohkan bahwa penghormatan kepada leluhur tetap mulia selama tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan. Kata-katanya begitu jernih hingga banyak bangsawan Pajajaran yang tertegun. Bahkan beberapa di antara mereka mulai melihat bahwa ajaran Islam sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih yang telah mereka yakini. Namun, tidak semua pihak dapat menerima dengan mudah. Sebagian pengikut lama Pajajaran menganggap pertemuan itu sebagai tanda kelemahan Sang Prabu. Mereka menebar kabar bahwa Sunan Gunung Jati menggunakan sihir dan tipu daya untuk mempengaruhi rakyat. Mendengar fitnah itu, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jika kebenaran disebut sihir, biarlah. Sebab sihir yang membawa kedamaian lebih baik daripada pedang yang menumpahkan darah." Ucapannya menjadi penyejuk di tengah gejolak yang hampir membakar hubungan dua kerajaan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Cirebon dan Pajajaran berubah. Bukan lagi diwarnai kecurigaan,
tetapi perlahan mulai terjalin saling menghormati. Banyak rakyat Pajajaran yang datang ke Cirebon bukan untuk menentang, melainkan untuk belajar. Mereka tertarik dengan cara hidup masyarakat Cirebon yang damai, jujur, dan makmur. Sunan Gunung Jati membiarkan perubahan itu mengalir alami, tanpa paksaan. Ia sering berkata kepada para muridnya, tugas kita bukan menundukkan kepala manusia, tetapi menuntun hati mereka. Meski kedamaian mulai tumbuh, Sunan Gunung Jati tahu bahwa perjalanan dakwahnya belum berakhir. Bayang-bayang Pajajaran masih membentang di ufuk barat, menandakan masih banyak hati yang belum tersentuh cahaya. Namun beliau yakin, dengan kesabaran dan kasih sayang, setiap hati yang keras pun suatu hari akan luluh. Di malam-malam sunyi, ia sering memanjatkan doa dari puncak Gunung Jati, memohon agar Tuhan menurunkan rahmat-Nya kepada seluruh tanah Sunda. Dalam sujudnya, terdengar bisikan yang lembut, damai akan datang bukan karena kemenangan, tetapi karena kasih. Waktu terus berjalan. Setelah pertemuan bersejarah antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi, perubahan mulai tampak di tanah Sunda. Suasana yang dulu dipenuhi ketegangan kini berangsur menjadi damai. Di pasar-pasar, orang-orang tidak lagi membicarakan perbedaan keyakinan dengan curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu. Banyak rakyat Pajajaran yang diam-diam datang ke Cirebon untuk belajar tentang ajaran Islam, bukan karena paksaan, melainkan karena tertarik pada akhlak lembut para pengikut Sunan Gunung Jati. Mereka melihat, Islam bukan hanya agama, tetapi jalan hidup yang memuliakan manusia. Sunan Gunung Jati menerima setiap tamu yang datang tanpa menanyakan asal atau kepercayaannya. Di serambi pesantren, ia duduk bersila bersama rakyat kecil, pedagang, bahkan bangsawan yang datang diam-diam. Ia mengajarkan bukan hanya tentang syariat, tetapi juga tentang kasih sayang, kejujuran, dan kerja keras. Agama tanpa akhlak, katanya, bagaikan pohon tanpa buah. Ia tumbuh tinggi, tetapi tak memberi manfaat. Ucapannya menembus hati banyak orang yang selama ini hanya mengenal kekuasaan dan kebanggaan keturunan. Dari Cirebon, dakwah Islam menyebar perlahan ke wilayah-wilayah lain, Kuningan, Majalengka, hingga Galuh. Para murid Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran dengan cara yang penuh kebijaksanaan, menggunakan bahasa dan adat setempat agar masyarakat mudah memahami. Mereka tidak merobohkan tradisi, melainkan mengisinya dengan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, upacara adat yang dulu memuja roh leluhur kini diubah menjadi doa bersama untuk para pendahulu, dengan harapan agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Perubahan itu membuat masyarakat Sunda mulai hidup dalam harmoni. Di kampung-kampung, terdengar azan pertama kali berkumandang, menggema lembut di antara pepohonan. Banyak yang meneteskan air mata ketika melihat sahabat dan keluarga mereka bersujud bersama dalam satu barisan, tanpa memandang derajat atau keturunan. Dalam suasana itu, Sunan Gunung Jati sering berkeliling menyapa rakyat, memastikan bahwa kedamaian yang tumbuh bukan sekadar di bibir, tetapi juga di hati. Ia selalu berkata, Islam datang untuk memperindah hidup, bukan merusaknya. Namun, di balik ketenangan itu, beliau tetap berhati-hati. Beberapa bangsawan lama masih menaruh rasa iri terhadap pengaruhnya yang semakin besar. Mereka berusaha menebar kabar bahwa Islam hanya alat untuk memperluas kekuasaan Cirebon. Tapi setiap kali kabar itu menyebar, Sunan Gunung Jati menanggapinya dengan tenang. Biarlah fitnah seperti lumpur, katanya. Semakin kita lawan dengan emosi, semakin dalam kita terperosok. Tapi jika kita diam dan tetap jernih, air kebenaran akan membersihkannya sendiri. Sikapnya yang sabar membuat rakyat semakin menghormatinya. Suatu hari, rombongan rakyat dari selatan datang membawa kabar gembira. Di beberapa daerah, para kepala kampung dengan sukarela membangun langgar dan surau kecil. Mereka menamai tempat-tempat itu dengan sebutan, tajuk, tempat belajar, berdoa, dan bermusyawarah. Sunan Gunung Jati tersenyum haru mendengarnya. Ia tahu, cahaya yang dulu hanya ada di puncak Gunung Jati kini telah menyebar ke seluruh penjuru tanah Sunda. Inilah kemenangan sejati, katanya. Bukan kemenangan atas musuh, tetapi atas kebodohan dan kebencian di hati manusia. Dalam masa damai itu, Cirebon tumbuh menjadi pelabuhan besar yang makmur. Kapal-kapal dari Malaka, Gujarat, dan Arab datang membawa rempah dan kain, namun juga membawa ilmu dan persaudaraan. Islam di tanah Sunda tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga sumber kemajuan.
Para ulama berdampingan dengan para pedagang, dan rakyat hidup dalam keseimbangan antara ibadah dan usaha. Sunan Gunung Jati menegaskan bahwa keberkahan datang bukan dari banyaknya harta, melainkan dari niat yang tulus dan kerja yang jujur. Menjelang senja suatu sore, beliau berdiri di tepi laut Cirebon, memandang ke arah barat tempat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Angin membawa aroma laut yang tenang, dan burung-burung berterbangan pulang. Dalam hatinya, Sunan Gunung Jati berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menyalakan cahaya di tanah ini. Jadikanlah ia penerang bagi anak cucu kami, hingga akhir zaman." Di bawah langit yang memerah, doa itu melayang lembut, menjadi bagian dari sejarah yang abadi, cahaya yang tak pernah padam di tanah Sunda. Tahun-tahun berlalu, dan Cirebon semakin dikenal sebagai kota ilmu dan kedamaian. Pelabuhannya ramai oleh kapal dagang dari berbagai negeri, namun suasana kotanya tetap tenteram dan beradab. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, terdengar lantunan ayat suci dari surau-surau yang tersebar di setiap sudut kota. Para ulama dan saudagar hidup berdampingan, saling menghormati dan bekerja sama. Semangat Islam yang diajarkan Sunan Gunung Jati telah meresap ke dalam kehidupan rakyat, bukan sebagai aturan yang mengekang, tetapi sebagai napas yang menuntun setiap langkah mereka. Sunan Gunung Jati kini bukan hanya dihormati sebagai seorang wali, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia memimpin Cirebon bukan dengan tangan besi, melainkan dengan kasih. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah bersama para penasihat, ulama, dan tokoh masyarakat. Pemimpin yang baik, katanya, adalah yang mendengarkan rakyatnya sebelum memerintah mereka. Karena sikapnya yang adil dan rendah hati, rakyat mencintainya bukan karena takut, melainkan karena kagum dan percaya. Bahkan para pedagang asing dari Arab dan Tiongkok pun menyebut Cirebon sebagai kota yang penuh berkah. Dalam bidang pendidikan, Sunan Gunung Jati mendirikan pusat-pusat pengajaran yang disebut pesantren agung, tempat para santri belajar Al-Quran, ilmu fikih, sastra Arab, dan ilmu bumi. Disinilah lahir banyak ulama yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ke wilayah barat dan selatan Jawa. Beliau sering mengingatkan para santrinya agar tidak hanya pandai dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Ilmu, ujarnya, tidak berguna jika tidak membuatmu semakin rendah hati. Sebab kesombongan adalah hijab antara manusia dan Tuhannya. Selain bidang ilmu, Sunan Gunung Jati juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia mengatur sistem perdagangan yang jujur, mendorong petani untuk menanam padi secara berkelanjutan, dan menetapkan aturan pasar yang melarang penimbunan barang. Ia percaya bahwa kemakmuran tidak akan datang dari keserakahan, tetapi dari kejujuran. Maka tidak heran jika Cirebon tumbuh menjadi pelabuhan penting yang dihormati banyak kerajaan, termasuk Demak dan Banten. Rakyat menyebut masa kepemimpinan beliau sebagai zaman Kanjeng Wali, masa ketika keadilan dan keberkahan menyelimuti seluruh negeri. Ketenangan Cirebon membuat banyak pendatang menetap di sana. Mereka datang dari berbagai latar belakang, pedagang muslim dari Gujarat, pelaut dari Makassar, hingga seniman dari Pajajaran yang kini telah memeluk Islam. Di tangan Sunan Gunung Jati, semua perbedaan itu disatukan dalam harmoni. Ia sering berkata, perbedaan adalah taman Tuhan. Jangan engkau cabuti bunganya hanya karena warnanya tak sama. Kata-kata itu menjadi semboyan rakyat Cirebon yang hidup dalam semangat toleransi dan saling menghargai. Suatu hari, di tengah kegiatan mengajar di serambi pesantren, Sunan Gunung Jati memandangi para santri muda yang menghafal Al-Quran. Ia tersenyum haru. Dalam pandangan matanya yang lembut, tergambar rasa syukur yang dalam. Dahulu ia datang ke tanah ini sebagai seorang pengembara tanpa nama, kini cahaya Islam telah menyinari setiap penjuru. Tapi beliau tahu, tugasnya belum sepenuhnya selesai. Selama masih ada hati yang gelap, katanya pelan, selama itu pula cahaya harus terus menyala. Malam itu, setelah salat Isya, beliau duduk termenung di depan pesantren, ditemani semilir angin laut. Ia melihat bintang-bintang bertaburan di langit, seolah bersaksi atas perjuangan panjangnya. Dalam keheningan, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Cirebon kota yang Engkau berkahi, tempat tumbuhnya ilmu dan kasih sayang. Lindungilah rakyat ini dari kesombongan dan perpecahan." Doa itu menggema lembut, dan seolah langit pun ikut bersujud dalam damai malam yang suci. Dari hari ke hari, nama Sunan Gunung Jati semakin harum, bukan karena kemegahan istana atau kekuatan pasukan, tetapi karena kebaikan dan kebijaksanaannya.
Di setiap sudut Cirebon, dari pelabuhan hingga ladang padi, rakyat menyebut namanya dengan penuh cinta. Mereka tahu, keberkahan yang mereka rasakan bukan sekadar dari hasil bumi, melainkan dari doa seorang wali yang hidup untuk menebar cahaya. Dan di tengah kesejahteraan itu, Cirebon benar-benar menjadi seperti yang diimpikannya, kota yang diberkahi, tempat di mana dunia dan akhirat berpadu dalam harmoni. Tahun demi tahun berlalu, Cirebon kini telah menjadi pusat ilmu dan perdagangan yang makmur, dihuni oleh rakyat yang hidup dalam kedamaian. Namun di tengah kemegahan itu, Sunan Gunung Jati mulai menyadari bahwa usianya tidak lagi muda. Tubuhnya melemah, meski semangatnya tetap menyala. Setiap pagi, beliau masih duduk di serambi pesantren, memberi nasihat kepada santri dan rakyat yang datang berkunjung. Ingatlah, katanya lembut, kekuasaan, ilmu, dan harta akan hilang, tetapi amal dan kasih sayang akan hidup selamanya. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi semua yang mendengarnya, bahwa kehidupan sejati adalah yang membawa manfaat bagi sesama. Suatu malam yang hening, Sunan Gunung Jati memanggil para murid dan keluarganya untuk berkumpul di rumahnya. Wajahnya tampak tenang, diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Anak-anakku," ucapnya pelan, "aku telah menempuh perjalanan panjang, dari negeri seberang hingga tanah ini. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Jika kelak aku tiada, jangan tangisi kepergianku. Lanjutkan dakwah dengan ilmu dan akhlak. Jadikan Cirebon dan seluruh tanah Sunda sebagai taman ilmu dan rahmat." Para murid menundukkan kepala, air mata mereka jatuh tanpa suara. Mereka tahu, sang guru sedang berpamitan. Keesokan harinya, beliau berjalan perlahan menuju puncak Gunung Sembung, tempat di mana ia sering bermeditasi dan berdoa. Dari sana tampak laut luas di utara dan hamparan sawah yang menghijau di bawah sana. Ia tersenyum melihat Cirebon yang kini damai dan makmur, seperti taman surga di bumi. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, amanah ini telah kutunaikan sekuat tenaga. Jika waktuku tiba, terimalah aku dalam ridha-Mu." Saat itu, angin laut bertiup lembut, seolah alam pun ikut bersujud dalam keheningan. Beberapa hari kemudian, kesehatan Sunan Gunung Jati semakin menurun. Namun bibirnya tak pernah berhenti berzikir. Ia sering berucap, "La ilaha illallah," cahaya tak akan padam, meski jasad sirna. Para murid mengelilinginya, membaca ayat suci Al-Quran dengan suara lirih. Dalam suasana penuh haru, beliau tersenyum terakhir kalinya, senyum seorang hamba yang telah menuntaskan tugasnya di dunia. Saat ruhnya kembali kepada Sang Pencipta, angin berembus pelan, membawa harum bunga melati dari puncak Gunung Jati ke seluruh penjuru Cirebon. Kabar wafatnya Sunan Gunung Jati menyebar cepat ke seluruh tanah Jawa. Rakyat dari berbagai daerah datang berduyun-duyun untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka datang bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari berbagai keyakinan lain yang turut menghormatinya sebagai sosok suci yang membawa kedamaian. Tangis mereka bukan karena kehilangan semata, tetapi karena cinta yang mendalam kepada seorang guru yang mengajarkan arti hidup dan kasih sejati. Di puncak Gunung Sembung, beliau dimakamkan dengan sederhana, sesuai wasiatnya. Hari-hari berlalu, namun semangatnya tak pernah padam. Pesan-pesan dan ajarannya tetap hidup di hati murid-muridnya. Mereka melanjutkan dakwah ke berbagai penjuru Nusantara, membawa nama Cirebon sebagai pusat cahaya Islam yang ramah dan penuh cinta. Setiap kali mereka berdakwah, mereka selalu mengingat pesan terakhir Sang Wali, "Sebarkan Islam dengan senyum, bukan dengan pedang." Dari pesan itu lahirlah generasi penerus yang menjunjung nilai kasih, kebijaksanaan, dan keteladanan yang diwariskan beliau. Seiring berjalannya waktu, makam Sunan Gunung Jati menjadi tempat ziarah dan refleksi bagi banyak orang. Di sana, mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga merenungi perjalanan hidup seorang manusia yang